Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Diki Surahman MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan serta teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa mengikuti presentasi kali ini. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siva Nur Safiyah selaku moderator kelompok 4 serta 9 rekan teman saya yaitu Najwatul Ilma, Hilyatun Nisa, Anissa Amelia, Sri Mulyaningsih, Erna Dewika, Tia Alfiah Nur Maulida, Alvina Nur Fadiah, Lia Kurnalia, Yasmin Putri Azhara. Sebelumnya marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu untuk kelancaran presentasi kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya persilahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amelia. Saya akan menjelaskan tentang definisi belajar. Belajar adalah suatu usaha memperoleh kepandaian dan ilmu. Ada beberapa macam dari arti belajar, yakni memperoleh pengetahuan atau menguasai pengetahuan melalui pengalaman, mengingat dan mendapatkan informasi. Definisi belajar menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Arthur J. Gittes yang mengemukakan bahwa belajar adalah proses perubahan tingkah laku melalui pengalaman dan latihan. Misalnya, kita mengikuti beberapa organisasi, mengikuti latihan-latihan mentoring. Nah, itu termasuk kepada definisi belajar menurut Arthur J. Gittes. Sedangkan menurut Witherington, definisi belajar ialah suatu perubahan dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola dari reaksi seperti perubahan kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Via. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Alfiah Maulida. Saya akan melanjutkan materi dari Anissa Amelia. Kita akan membahas tentang faktor yang memengaruhi belajar. Ada faktor internal, faktor yang berasal dari dalam diri anak. Meliputi dua aspek. Yang pertama, aspek fisiologi atau jasmani. Kondisi jasmani ya atau kebugaran organ-organ tubuh atau organ-organ khusus pada anak dapat meningkatkan semangat dan intensitas anak dalam mengikuti pelajaran dan kemampuan anak dalam menyerap informasi dan pengetahuan yang disajikan. Yang kedua, ada aspek psikologi, meliputi satu, kecerdasan atau inteligensi, yaitu kemampuan psikofisik untuk mereaksi rangsangan atau menyesuaikan diri dengan cara yang tepat. Yang kedua adalah sikap, yaitu kecenderungan untuk mereaksi rangsangan terhadap orang, terhadap objek, orang, benda dengan secara positif maupun negatif. Yang ketiga, bakat atau aptitude, kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan di masa yang akan datang. Yang keempat, minat atau interest adalah kecenderungan yang tinggi atau keinginan yang besar untuk melakukan sesuatu. Yang kelima, motivasi pendorong seseorang untuk melakukan sesuatu pada bidangnya sehingga orang tersebut dapat menjadi spesialis pada bidang tertentu yang dipilihnya. Nama saya Erna Dewika, akan melanjutkan materi dari saudari Via. Nomor 2, faktor eksternal terdiri dari dua macam, yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non-sosial. Faktor lingkungan sosial terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga, suasana dan keadaan keluarga yang bermacam-macam mau tidak mau turut serta dalam menentukan bagaimana dan sampai di mana belajar dialami dan dicapai oleh anak-anak. Lingkungan sekolah, keberadaan para guru, staf administrasi, dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi semangat belajar anak. Lingkungan masyarakat, kondisi lingkungan masyarakat tempat tinggal anak juga dapat mempengaruhi tingkat belajarnya.
Faktor lingkungan non-sosial. Yang termasuk dalam lingkungan non-sosial ialah lingkungan alamiah, faktor instrumental, faktor materi pelajar. Lingkungan alamiah ialah seperti kondisi udara yang segar, tidak panas dan tidak dingin, sinar yang tidak terlalu silau atau tidak terlalu gelap, suasana yang sejuk dan tenang merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Faktor instrumental yaitu perangkat belajar yang dapat digolongkan dua macam, yaitu pertama hardware, seperti gedung sekolah dan lainnya. Kedua, software, seperti kurikulum sekolah, peraturan-peraturan sekolah, dan lainnya juga. Faktor materi pelajar. Faktor materi pelajar ini hendaknya disesuaikan dengan usia perkembangan anak. Begitu juga dengan metode mengajar guru, disesuaikan dengan kondisi perkembangan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilatunisa akan membacakan materi proses dan fase belajar. Definisi proses belajar adalah kata yang berasal dari bahasa Latin, processus, yang berarti berjalan ke depan. Menurut Chaplin, proses adalah suatu perubahan yang menyangkut tingkah laku atau kejiwaan. Sedangkan menurut Reber, proses berarti cara-cara atau langkah-langkah khusus yang menimbulkan beberapa perubahan hingga tercapai hasil tertentu. Kesimpulan dari kedua pendapat tersebut dapat diartikan sebagai tahapan perubahan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor yang terjadi dalam diri anak. Saya Alvina Nurfadia ingin melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh saudari Hilatunisa, yaitu fase-fase dalam proses belajar. Karena belajar merupakan aktivitas yang berproses, maka di dalamnya terjadi perubahan-perubahan yang bertahap. Tahapan tersebut timbul melalui fase-fase yang saling berhubungan secara berurutan dan fungsional. Menurut Jeremy S. Brunner, dalam pembelajaran, anak menempuh 3 fase. Yang pertama yaitu fase informasi atau tahapan penerimaan materi. Anak sedang menerima materi. Di antara materi-materi tersebut, ada materi yang baru dan ada materi yang berdiri sendiri. Ada pula materi yang berfungsi menambah, memperhalus, dan memperdalam pengetahuan yang telah dimilikinya. Yang kedua yaitu fase transformasi atau pengubahan materi dalam memori. Dalam fase ini, informasi yang telah diperoleh dalam fase sebelumnya dianalisis atau diubah ataupun ditransformasikan ke bentuk abstrak atau konseptual supaya kelak dimanfaatkan bagi hal-hal yang lebih luas. Yang ketiga yaitu fase evaluasi atau penilaian materi. Dalam fase evaluasi, anak menilai sendiri sejauh mana pengetahuan atau informasi yang telah ditransformasikan. Saya Lia Kurnalia, saya di sini akan melanjutkan materi dari saudari Alvina. Menurut Wittig tahun 1981 dalam bukunya Psychology of Learning, setiap proses belajar selalu berlangsung dalam tahapan-tahapan yang mencakup acquisition, store, dan retrieval. Acquisition yaitu tahap perolehan atau penerimaan informasi. Seorang siswa mulai menerima informasi sebagai stimulus dan melakukan respon terhadapnya, sehingga menimbulkan pemahaman dan perilaku baru. Kedua, store yaitu tahap penyimpanan informasi. Seorang siswa secara otomatis akan mengalami proses penyimpanan, pemahaman, dan perilaku baru yang ia peroleh ketika menjalani proses acquisition. Ketiga, retrieval, yaitu tahap mendapatkan kembali informasi. Seorang siswa akan mengaktifkan kembali fungsi-fungsi sistem memorinya, misalnya ketika ia menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah. Perkenalkan, nama saya Najwatul Ilma. Saya akan melanjutkan materi dari Alvina. Teori conditioning, bentuk paling sederhana dari belajar.
karena conditioning sangat sederhana bentuknya dan luas sifatnya. Para ahli sering mengambilnya sebagai contoh untuk menjelaskan dasar-dasar dari semua proses belajar. Meskipun demikian, kegunaan conditioning sebagai contoh belajar masih menjadi bahan penjelasan Walker 1967. Teori conditioning sendiri dipecah menjadi dua, yaitu A. Conditioning klasik merupakan suatu bentuk belajar yang kesanggupan untuk berespon terhadap stimulus tertentu dapat dipindahkan pada stimulus lain. Menurut teori conditioning, belajar adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang kemudian menimbulkan respons yang terpenting dalam belajar. Menurut teori ini ialah adanya latihan-latihan yang kontinu. Yang diutamakan dalam teori ini adalah hal belajar yang terjadi secara otomatis. Pengganti dari teori ini mengatakan bahwa segala tingkah laku manusia juga tidak lain merupakan hasil dari conditioning, yakni hasil dari perangsang tertentu yang dialami dalam kehidupan. B. Conditioning operant. Istilah conditioning operant diciptakan oleh Skinner dan memiliki arti umum. Conditioning perilaku. Istilah operan berarti operasi yang pengaruhnya mengakibatkan organisme melakukan perbuatan pada lingkungannya. Hardy dan Harris 1985, Reber 1988. Tidak seperti dalam conditioning respon yang responnya ditingkatkan oleh stimulus tertentu. Respon dalam conditioning operan terjadi tanpa didahului stimulus, melainkan oleh efek yang ditimbulkan oleh reinforcer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyaningsih. Saya akan membahas tentang perwujudan perilaku belajar. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan perilaku belajar? Perilaku belajar merupakan kebiasaan belajar yang dilakukan oleh setiap individu secara berulang-ulang sehingga menjadi otomatis atau berlangsung secara spontan. Perwujudan perilaku belajar biasanya lebih sering tampak dalam perubahan-perubahan sebagai berikut. Yang pertama, kebiasaan. Setiap individu siswa yang telah mengalami proses belajar, kebiasaan-kebiasaannya akan tampak berubah. Contohnya, siswa yang sedang belajar bahasa secara berkali-kali menghindari kecenderungan penggunaan kata atau struktur bahasa yang keliru. Akhirnya, siswa tersebut akan terbiasa dengan penggunaan bahasa secara baik dan benar. Jadi, perubahan berbahasa yang baik dan benar merupakan perwujudan perilaku belajar siswa tadi. Yang kedua, keterampilan. Keterampilan merupakan kegiatan yang berhubungan dengan urat-urat syaraf dan otot yang lazimnya tampak dalam kegiatan jasmania seperti menulis, mengetik, olahraga, dan lain sebagainya. Contohnya, seorang siswa yang mampu mendayagunakan teman-temannya di kelas sehingga muncul aktivitas belajar bersama siswa yang bersangkutan bisa dianggap terampil. Yang ketiga, pengamatan. Pengamatan berarti proses menerima, menafsirkan, dan memberi arti rangsangan yang masuk melalui indera-indera seperti mata dan telinga. Contohnya, seorang anak yang baru pertama kali mendengarkan radio akan mengira bahwa penyiaran radio tersebut benar-benar berada dalam kotak bersuara itu, akan tetapi lambat laun melalui proses belajar akan diketahuinya bahwa yang terdapat dalam radio tersebut adalah hanya suaranya saja, sementara penyiarannya berada jauh di studio penyiaran. Yang keempat, berpikir asosiatif dan daya ingat. Berpikir adalah merupakan berpikir dengan cara mengasosiasikan sesuatu dengan yang lainnya. Berpikir asosiatif merupakan proses pembentukan hubungan antara rangsangan dengan respon. Daya ingat. Daya ingat adalah pertamanya simpanan materi dalam memori serta meningkatnya kemampuan untuk menghubungkan materi tersebut dengan situasi yang sedang dihadapinya. Contohnya, seorang siswa yang mampu menjelaskan arti penting tanggal 12 Rabiul Awal, kemampuan siswa tersebut dalam mengasosiasikan tanggal bersejarah itu dengan hari ulang tahun Maulid Nabi hanya bisa didapat apabila dia telah mempelajari riwayat hidup beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yasmini Putri Azhara dari kelompok 4 Psikologi Pendidikan. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya Sri Mulyaningsih, yaitu perwujudan perilaku belajar.
Perwujudan perilaku belajar selanjutnya yang kelima adalah berpikir rasional dan kritis. Berpikir rasional dan kritis merupakan perwujudan perilaku belajar terutama yang bertalian dengan pemecahan masalah. Pada umumnya, siswa yang berpikir rasional akan menggunakan prinsip-prinsip dan dasar-dasar pengertian dalam menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Contohnya, siswa memecahkan suatu permasalahan melalui debat atau diskusi. Yang keenam, sikap. Dalam arti sempit, sikap adalah pandangan atau kecenderungan mental. Pada prinsipnya, sikap adalah suatu kecenderungan untuk siswa bertindak dengan cara tertentu. Perwujudan belajar siswa dapat ditandai dengan munculnya kecenderungan baru yang telah berubah, bisa lebih baik maupun lebih maju terhadap suatu objek, tata, nilai, peristiwa, dan sebagainya. Yang ketujuh, insibisi secara ringkas adalah upaya pengurangan atau pencegahan timbulnya suatu respon tertentu karena adanya proses alami belajar dalam menyanyi maupun menari tradisional secara mendalam, maka tingkat apresiasinya terhadap nilai seni tradisional akan mendalam pula. Kemudian 9 ada tingkah laku afektif. Tingkah laku afektif ini adalah tingkah laku yang menyangkut keanekaragaman perasaan seperti takut, marah, kecewa, sedih, gembira, benci, was-was, dan sebagainya. Tingkah laku tersebut tidak terlepas dari pengaruh pengalaman belajar. Contoh, seseorang siswa dapat dianggap sukses secara afektif dalam belajar agama apabila ia telah menyadari dengan ikhlas kebenarannya ajaran agama yang dipelajarinya, lalu dijadikannya sebagai sistem nilai diri, kemudian dijadikannya juga sebagai penutup diri dikala suka maupun duka. Terima kasih. Baik, selanjutnya kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu 1. Belajar dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau usaha yang didasari untuk meningkatkan kualitas kemampuan atau tingkah laku dengan menguasai sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan nilai sikap. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dibedakan menjadi 2, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. 3. Fase-fase dalam proses belajar menurut Jerome S. Bernard adalah fase informasi, fase transportasi, dan fase evaluasi. Sedangkan menurut Whiting adalah acquisition, strong, dan retrieval. 4. Beberapa teori belajar adalah teori conditioning yang dibagi menjadi teori conditioning klasik dan conditioning operant. Yang berikutnya adalah teori psikologi Gestalt. 5. Macam-macam perwujudan perilaku belajar yaitu kebiasaan, keterampilan, pengalaman, berpikir asosiatif, dan daya ingat, berpikir rasional dan kritis, sikap, inhibis, apresiasi, dan tingkah laku efektif. Selesai sudah presentasi kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.